sebenarnya untuk operator itu dari tahun 2016-an ya soalnya itu dulu untuk menggait ya. Karena tingkatnya dulu nasional sih. Pernah juga membuat forum kok sekarang OPS untuk Kota Palembang. Dulu tuh pernah buat tapi dari Jawa ya. Nasional buat untuk forum operator itu FOPSI dulu. FOPSI ya. Nah, itu FOPSI itu tingkatnya nasional sudah punya apa namanya di legalitasnya Legalitas, ada, ya, sudah benar. ada Kemenkumham, dan juga dulu waktu awal-awal apa namanya pengangkatan zaman tuh ya di apa namanya Jakarta itu FOPSI ya? ikut FOPSI ya? Nah, atas nama FOPSI. Atas nama FOPSI. Berarti dulu sebenarnya orang-orang lama juga banyak. Pak Tri, Chandra, itu orang-orang lama FOPSI itulah itu. Sama Agus Maryadi. Jadi waktu pengangkatan pertama tuh melok kan Nurdin ke Jakarta. Ups, ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel OPS Palembang. Iya. Kita malam ini ngundang operator senior ini. Malam ya? Bukan pagi? Malam. Oh, malam. Iya. Jadi agak susah kita ngundang operator senior karena mungkin dia senior kan. Jadi kita undang dadakan. Malam ini kita telepon, kita suruh datang. Susah nih memang. Apalagi semenjak pendataan ini, woy. Dengan Kak Nurdin. Nah, dari operator mana, Kak? Operator SD. Nah, operator SD lah tahu pasti. Banyak yang tahu pasti dengan Kak Nurdin ini. Karena beliau ini salah satu operator fenomenal. Apa fenomenal? Operator senior lah. Kalau operator panutan kita ya. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Mana? Dapodik selesai aman? Alhamdulillah aman. Banyak kendala selesai juga. Oh. Apalah kendalanya, Kak? Tahun ini, Kak? Tidak terlalu banyak sih benar kendalanya. Cuman ya kita install baik, kita apa namanya isi data ya seperti biasa lah. Biasa tuh lah, ya. Iya, kerja dapodik tahunan seperti itu. Kita sedikit ngutil perjalanan Kak Nur ini bisa masuk ke dunia pendidikan. Oke. Dari berapa lama, Kak, dari jadi operator, Kak? Jadi operator nih 2012. Jadi operator 2012, tapi di dunia pendidikannya lah lama ya? Lama dunia pendidikan itu, ya dari SD nggak lama lah. Nggak lama ya. Dari dulu belajar, sekarang kan kita. Dulu belajar, sekarang dunia lah. pendidikan. Ini nian. Sekarang kita ngawasi. Wah, namanya senior tuh pengawas lah. Ngawasi. Sebelum di sini di mana, Kak? Di Palembang lah. Dari Palembang ini, dari awal di Palembang nih lah, nggak mana-mana. Begawinya di mana maksudnya? Perjalanan karir dari karir. Ya kan kalau dari segi umur ya Kak Nurdin ini kan mungkin jauh di atas aku ya. Dari segi mungkin dari pengalaman aku dulu sales. Kalau dulu kan ada channel, ada tayangan sales ya. Nah, dari perjalanan karir, Kak, sebelum masuk ke dunia dan bisa masuk ke dunia pendidikan ini. Kalau perjalanan karir itu ya namanya hidup pasti segala apapun dicoba. Dulu sama, kalau saya tuh sales juga dulu. Tapi bagian telepon. Sales provider bukan? Kan. Dulu ada telepon rumah ya. Kalau saya tuh telepon rumah tanpa kabel. Telepon rumah tanpa kabel. Ceria. Oh, setelah itu ya. PT Sampurna. Itu kemana-mana itu. Dari ujung sasarannya di ujung. Berarti mainannya dusun pasti. Karena aku pernah juga itu ngikutin. Jadi sampai ke hutan-hutan bener ya, masuk ke di dalam hutan itu tuh sawit kayak karet pasti ada. Banyak itu pasti. Ada penduduk gitu. Iya. Jadi kalau ngelihat di hutan itu sebenarnya kalau ngelihat di hutan itu jalan itu lihat kalau ada tiang listrik berarti ada penduduk, bener nggak, Kak? Asli. Ya, jadi tidak bakal nyasar. Jadi kalau kita masuk ke kebun karet, kebun sawit itu kalau kita lihat, kalau kita pengen cari penduduknya, lihat tiang listrik. Kalau ada tiang listrik, kabel ya iyalah pasti itu ada penduduknya.
Jadi berapa lama di Kurang lebih 5 tahun. Ya dulu memang ya namanya juga perusahaan ya. Perusahaan itu ya naik turun juga. Dulu masih gencar-gencarnya JMA dulu. Perang sama apa namanya GSM itu. Ya, karena zaman dulu kayak gitulah. Karena memang GSM itu susah masuk ke pelosok ya. Maka kemarin itu ceria tuh dia gandengnya kan ke pelosok-pelosok itu. Karena juga dia pakai telepon itu, jadi sasarannya orang-orang tua yang nggak pacak HP itu. Iya. Gitu. Benar. Ya kayak gitulah. Jadi kenalnya jadi sales itu ya kenal orang banyak sudah dari dulu seperti itu. Nah, jadi pengalamannya memang benar-benar luar biasa. Makanya disebut operator senior. Nah, bisa masuk ke dunia pendidikan ini, Kak? Nah, ceritanya gini. Begitu saya ditawarin Pak sekolah sebenarnya. Bisa komputer Kak? Kalau komputer saya dulu dari zaman dulu tuh DOS. Nah, awal itu ya. DOS ya, benar. Nah, kalau komputer ya penting kenal. Pokoknya bisa dulu. Nah, dicoba. Begitu coba ketika itu, wah, udah lama nggak pegang komputer, akhirnya bisa. Oh, ternyata tinggal kita memperhatikan aja sih sebenarnya. Dulu udah ada yang namanya Dapodik ya? Dulu awal-awal 2012 awal Dapodik. Dan saya pasti punya filenya itu. 2000. Saking operator seniornya masih ada ya file lama ya, file lama ya. Iya, kalau nggak download jadi. Nah. Jadi aman nak download Dapodik 2012 ya. Iya, awal-awal itu. Nah, itulah ya. Jadi bisa masuknya itu ketemu kepala sekolah. Apa gara-gara misal ya kan Kak Norden posisinya nyales dulu. Ketemulah kepala sekolah kebetulan nawarin ini. Enggak. Oh, enggak. Emang karena kepala sekolah tuh ya karena kan kenal kan. Terus di di sekolah tuh kebetulan yang operator yang lama itu mau pindah. Nah, jadi pindah. Masuklah saya TU bahasanya awal kan TU. Ya, bahasanya awal tuh TU. Ternyata di TU itu bukan hanya TU yang dikerjain. Ini itu wah ini. Administrasi lah ya. Berarti seluruh sekolah. Tertantang dari awal ya seperti itu emang. Ya itulah. Sekolah tuh kayak gitu dari awal itu. Bahasanya TU tapi kerjaannya ya ngurusin yang lain-lain juga. Iya. Ya itulah. Jadi memang senior tuh memang itulah kadang. Tapi belum diangkat ya. Untuk sekarang ya seperti kita ketahui sama-sama lah ya perjuangan dan lain-lain mungkin banyak juga teman-teman juga di di operator sekarang kan sudah puluhan tahun. Kalau guru kan mungkin sudah banyak yang itu lama. Untuk operator mungkin ya banyak suka dukanya dan lain-lain ya seperti itulah. Iya, jadi kabarnya Kak Norden ini salah satu K2 ya? Kalau K2 belum. Belum. Dulu sebenarnya untuk operator itu dari tahun 2016-an soalnya itu dulu untuk menggait ya. Karena tingkatnya dulu nasional sih. Pernah juga membuat forum kok sekarang OPS untuk Kota Palembang. Dulu tuh pernah buat tapi dari Jawa ya. Nasional buat untuk forum operator itu FOPSI dulu. FOPSI ya. Nah, itu FOPSI itu tingkatnya nasional sudah punya di legalitasnya ya, sudah ada Kemenkumham dan juga dulu waktu awal-awal pengangkatan zaman tuh ya di Jakarta itu FOPSI ya? Ikut FOPSI ya? Nah, atas nama FOPSI. Berarti dulu sebenarnya orang-orang lama juga banyak. Pak Tri, Chandra. Itu orang-orang lama FOPSI itulah itu. Sama Agus Maryadi. Jadi waktu pengangkatan pertama tuh melok kan Nurdin ke Jakarta? Untuk ke Jakarta, karena kan kemarin tuh dari Jawa itu. Dari Jawa, biarlah mewakili sana, kita konfirmasi saja lewat di online kan gitu. Telepon ya. Jadi kita memperkuat di tempat kita, dikoordinir, biar apa tujuannya ya sebenarnya sama seperti operator Palembang ini. Jadi pinter bareng, ngopi bareng, sama-sama, intinya kerjasama. Ya harusnya sih itu memang ya. Jadi operator itu saling mengaitkan ya, karena saling membutuhkan sih. Pasti. Nggak ada orang yang hebat ya. Suatu ketika ada kendala, yang lain ngasih tahu, oh ini, oh gitu. Jadi benar. Aku Kak baru 7 tahun di dunia pendidikan ini Kak. Di selama 7 tahun itu Kak,
aku punya cita-cita Kak. Punya cita-cita. Apa? Nah, Kak Nurdin ini kan dari Lalamo ya, Lalamo jadi operator. Kira-kira ada enggak cita-citanya kayak mana itu dengan operator ini? Kalau aku Kak, cita-citanya itu pengennya operator itu ngumpul kalau. Memang enggak banyak Kak, 200 enggak ada sedikit. Kalau SD 249 ya. 249. SMP 60, enggak sampai 100. Belum lagi yang swasta. Aku pengennya tuh operator tuh ngumpul di saat memang momentumnya pas. Contoh kayak bukber. Buka bersama kayak. Nah, aku tuh pengennya kita kumpul tuh di suatu ini pasti kan punya, bukannya di kayak kalau di apa namanya tuh di ruangan mungkin tidak memadai ya. Mungkin di lapangan pengennya. Nah, itu kan salah satu kita tuh biar saling kenal. Operator SD sekian, oh ini SD. Jadi ketika pas kita narik data siswa tuh ngomongnya tuh enak itu apa namanya tuh ngomongnya tuh kita tuh kadang di grup itu sebenarnya apa ya, di grup EPS itu sebenarnya sudah saling kenal sih sebenarnya ya. Tapi begitu kumpul pas kemarin kayak di dinas itu rame, nggak ada yang tahu ini yang mana orangnya. Tapi begitu di grup, wah pokoknya. Memang kalau di grup itu kan kita ngetik, kan nggak tahu muka. Nah, maksudnya tadi searah seperti itu. Jadi istilahnya tuh tahu orangnya, ketemu, akhirnya bisa jadi saudara. Jadi itu juga salah satu untuk kita biar saling kuat ya kalau komunitas operator lah kalau kita ngomong itu. Jadi aku tuh pengennya kayak itu Pak. Ini Kak, pengennya tuh. Berarti kalau Kak Nurdin pengen kayak itu berarti kita satu pemikiran. Benar nggak kira-kira? Kalau salah, nggak usah. Iya, sebenarnya gitu. Karena kalau seperti itu kan jadi kuat untuk operator tuh kuatnya di situ. Kalau sendiri, pinter sendiri, ya nggak bermanfaat lah. Kalau istilah azan break dulu. Oke, sudah lanjut lagi ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi pemikiran kita tuh sama Kak. Kita punya mimpi, punya cita-cita bahwa operator ini kumpul bareng di saat memang momentumnya pas, bukannya sekedar ngumpul-ngumpul baik, ngopi-ngopi baik, bukan. Tapi memang saling bantu lah. Kalau cuman sekedar BIMTEK itu kan kadang-kadang tidak ada seluruhnya Kak, bisa dibagi karena memang di kantor di ini juga kan tidak ada cukup untuk menampung sekitar mungkin 300-an lebih lah kurang lebih. Dan juga kan terkendala waktu juga. Pasti itu. Kan jadi ada yang mau bertanya juga kadang-kadang waktu habis gitu kan. Makanya emang tadi saya bilang tadi bahwa untuk kesulitan operator terus dibangun sebenarnya gitu Nah, pengennya Kak, kira-kira operator ini bisa bisa enggak dilegalitas ke. Maksudnya poksi kita ini operator ini kan sekarang ini kan operator, kalau dulu operator itu tugas tambahan. Benar Kak? Jadi bisa dipegang oleh guru, ya kan? Bisa dipegang siapapun, itu istilahnya. Nah, kalau sekarang kan operator nih ialah TU. Nah, status kepegawaiannya nih Kak, kira-kira cak mana lah Kak menurut? Nah, ya mungkin kalau dilihat di Dapodik yang terbaru ya 2023 ini kan, yang B, yang A, yang B itu bisa lihat. Kalau kita keluar, masuk lagi, itu ada dua pilihan nanti muncul. Sebagai GTK atau sebagai operator. Itu sebenarnya di situ sudah terkondisikan bahwa posisi kita tuh GTK masuk, untuk operator dia juga masuk. Nah, jadi sudah diakui lah bahasanya gitu kan. Ya, artinya sudah kita tuh jenis kepegawaian kita tuh sudah ada ya. Sudah ada. Jadi, kalau emang dulu TU itu ya operator itu sebenarnya emang. Jadi, harusnya. Karena dulu kan gini, operator itu kan bahasanya tuh tugas tambahan, benar. Karena yang dulu tuh ada TU, guru, itu aja. Nah, untuk TU tuh biasanya ngerjain, kadang-kadang operator untuk ngolah Dapodik ya bahasanya ya. Itu juga kadang-kadang guru juga bisa. Kalau dulu atau guru kan. Jadi operator itu emang bahasanya tugas tambahan emang. Lebih ke cenderung ke TU. Namun di dalam pelaksanaannya kadang-kadang
di sekolah yang mungkin banyak siswanya ya. Jadi TU sendiri, operator sendiri untuk menghandle itu. Iya, jadi memang bagusnya di TU lah yang megang operator itu bagusnya. Memang setuju lah kalau aku sekarang sudah diakui jenis kepegawaiannya ya, istilahnya tuh. Nah, Kak, selama di sekolah ya, pasti kan ada rasa jenuh, ada apa ya, pasti ada masalah lah ya terkait. Pasti apalagi kalau gitu sebagai operator nih kadang-kadang sertifikasi tidak keluar Kak. Momen paling yang kamu inget di sekolah Kak kira-kira. Kalau aku pernah. Ya itulah tadi ya. Ya itulah lumrah sebenarnya banyak di sekolah itu kadang-kadang. Sertifikasi cair, diam. Sertifikasi tidak cair, mulai berkoar, beribut, masih cair. Ya intinya sebenarnya tadi. Kalau saya kan pakai ilmunya ilmu sales. Wah, inilah kadang-kadang ditunggu dengan senior nih ya, kadang-kadang makanya udah berbagi pengalaman. Ilmu sales itu gimana? Semua orang itu sahabat, guru tuh sahabat, teman dan lain-lain. Wah, walaupun seperti kita jualan kan, barang ini apa menghina lah itu. Ya kita senyumin aja lah. Nah, karena apa? Otomatis ujung-ujungnya tetap butuh kita gitu loh. Nah, jadi bahasanya tuh dalam pergaulan juga kita jangan sampai ya jelek dibalas jelek ya. Niatlah seperti yang kalau kita balik ke hadis lah ya. Iya. Kalau ada hadis Nabi itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang bermanfaat untuk orang lain. Pegangan itu jadi kita tuh yang penting bantu aja. Ada pun rezeki Allah tuh bagi bukan berarti dari mereka, bisa dari yang lain, Ya kalau sudah rezekinya agak kemana lah. Seperti sekarang ini ya insya Allah mudah-mudahan semua operator dan juga guru-guru atau juga honorer yang itu kan sekarang lagi pendataan ya. Benar. Mudah-mudahan ya rezekinya untuk kita semua. Amin. Jadi kita semuanya bisa kerja dengan baik. Amin. Nah itulah aku senang ngundang senior itu daripada ngundang seumuran nih. Pasti kelakar dulu lah. Tapi lemah sih kelakar. Nah itulah lemah. Kelakar. Iya. Jadi itulah ya. Jadi saya sedikit Kak Nur ini tidak pernah marah di sekolah. Jadi kalau kata Kak Nur tadi tuh disenyumin deh. Jadi kalau dia marah, tapi yang penting kita ngerti situasi gitu kan. Yang memang biasanya permasalahan itu guru-guru ngadep, Pak atau Mas atau Kak, kok kayak gini atau juga yang masalah sertifikasi tadi, jangan sampai aku nggak cair dan lain-lain. Ya Bu, ya kita terangin aja bahwa dengan kondisi yang seperti ini biar dia mengerti. Akhirnya mengerti, oh ya sudah gak gitu. Ada yang memang nggak cair memang, pernah kejadian nggak cair. Saya bilang, ini kan sudah jatahnya emang rezekinya Ibu, emang seperti itu. Cuman untuk pendataan ini kayaknya Ibu tertelat. Nanti di sesi berikutnya. Pasti dia tuh bukannya nggak cair ya mungkin. Iya, tertunda. Bahasanya tertunda. Maka kita juga sebagai operator jangan terlalu wah susah ya, tapi tetap kita dalam melaksanakan tugas ya kita laksanakan jadi sebaiknya. Jangan perlu langsung kita bales marah apa mana kan. Mungkin ya kadang-kadang bisa juga kita omongin mungkin rezekinya dia belum dulu kan. Jadi atau kita lihat kesalahan kita. Jadi sebenarnya saling sadar lah ya kayak. Dengan ucapan yang baik mereka juga iyalah ini jadi tabungan. Jadinya mereka nggak emosi, nggak marah. Akhirnya dia juga ikut berpikiran positif itu. Ya lagi tabungan aku berarti double lagi. Jadi guru juga jangan ngambil kesimpulan bahwa tidak keluar ya. Mungkin kan keluarnya bisa di akhir karena pencairan itu SK-nya 6 bulan. Jadi mungkin kayak dirapel. Jadi bukannya tidak cair. Ya kalau memang kita banyak kebutuhan, pasti kita banyak kebutuhan, tapi ya bukan berarti kita tidak keluar nian kayak pasti kan tertunda. Tadi intinya komunikasi. Makanya bilang komunikasi dengan guru perlu, dengan sama operator juga perlu. Nah, itu kalau ada yang operator baru tuh, Kak, keluarkanlah ini. Oh ya, sabarlah, kan tahu kondisinya gitu. Oh ya Kak, makasih. Nah, itu kan salah satu itu tadi kan cita-cita pengennya kita tuh operator tuh kumpul sama-sama biar jadi kalau kita nak minta keluar ke data siswa tuh tidak ada tolong keluar ke itu. Jadi mana? Sudah bos sinkron. Gitu kan. Jadi tolong keluar ke. Nah, jadi bahasanya tuh enak. Jadi kan kenal tahu tidak ada kayak mana. Ya memang kadang-kadang di grup operator ini
siapa ya? Nah, itu kan Iya, padahal pencarian. walaupun memang tidak do kita simpen nomornya atau cak mana kan paling tidak kita tuh tahu operator ini SD ini si ini. Kalau saya husnuzon aja, pasti kalau yang keluar itu pada saat pengeluaran, biasanya kan operatornya terkendala ya, ilmunya sama. Benar. Pasti ngolah data yang mau invalid ini mau divalidkan dulu, baru bisa sinkron. Gak bisa langsung keluarkan lah. Ya sudah keluarkan, tapi belum sinkron, sama baik. Sama baik. Dia lah dikeluarga tapi belum sinkron. Ya benar, sama baik namanya. Sama baik belum dikeluarkan. Itu. Makanya kita sabar aja. Iya. Jadi dulu ya. itulah kalau kita kenal tuh kan enak. Kita nanya dulu. Halo, lah sinkron apa belum? Kalau kita jawabannya sudah belum sinkron. Oh iya, ya sudah lur, lanjutlah dulu. Aku tuh narik data siswa, nah kan enak kayak itu kan. Jadi tidak do apa ya namanya, tidak do kayak tidak kenal itu. Nah itu kan salah satu. Kalau saya sih begini, begitu. Oh ini belum narik ini. Halo, assalamualaikum, salam. Mana? Lah sinkron belum? Belum. Ya sudah. Mana kakek ya? Nak dikeluarkan. Aku tidak minta keluarkan. Aku kenalan dulu ya sama operatornya. Kalau udah kenalan kan, bahasa kan, kenalan dulu. Oh ya kak, makasih kak. Selesai kan di situ. Tahulah itu bahasanya tuh. Paling tidak secara halus lah. Dari operator SD ini. Tidak, aku tuh nak kenalan. Aman dia lah tak. Oh, budak nak pindah. Operator yang budak pindah nalar data. Cuma tidak ngomong kalau mungkin nak kenalan. Mungkin dia lah tahu Iya, tahu bahasa gitu. Makanya kita belajar akrab itu jangan langsung to the point. Woi, worklah siswa tuh, jangan tahan-tahan. Wah, itu kasar itu. Benar. Nanti orang yang kayak gitu, ya udah kayak tunggulah tuh tidak dikeluarkannya langsung. Nah itu makanya kita belajar apa namanya komunikasi yang benar. Makanya kita tuh pengen salah satu itulah tadi pengennya tuh kenal galau lah operator itu. Punya mimpi berarti kita nih pemikiran. Tidak kenal cari kenalan. Oh operator mana nih? Oh operator nih ya. Benar. Kayak Mas Akbar ini kan tidak kenal aku yang mana operatornya. Benar. Operator mana? Oh 110. Siapa Akbar? Dengan adanya kita sering di grup, wah saling apa namanya komunikasi. Begitu kenal, oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu. Iya. Oh ini wongnya. Kan jadi benar. Nah, itulah tadi. Kan akrab. Karena sudah akrab kan itu tadi. Itu kan mungkin untuk yang operator baru tuh harusnya kayak itu ya sekarang. Nah, kan banyak nih. Sekarang ini kan banyak operator yang baru pasti. Itu sekarang apa namanya itu contoh lah ya senior kita ini kan. Jadi dengan kawan tuh jangan minder, jangan takut. Ya, jadi, akrab lah. Anggaplah kita tuh operator sekolah operator. Jadi dalam satu kelas. Benar. Iya, kita operator. Benar itu. Nah, iyalah ketua kelasnya iyalah kan Ordin ini kan. Kalau dia ngomong kita ini kan sekolah operator katanya tadi ya. Berarti ketua kelasnya dia nih lah. Kalau SMP mungkin Pak Tri ketua kelasnya. Sama-sama. Ya, jadi itulah makanya ya mimpi gitu kan. Nah, Kak, harapan Kak. Ini yang paling mungkin kita harap namanya mengharap kan. Harapan Kak, operator ini Kak. Pengennya cak mana Kak? Harapannya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Insya Allah ini sudah dalam perjalanan di 2023. Insya Allah semuanya bisa lulus. Amin. Bisa lulus P3K. Karena memang kita lihat ya, kita seperti yang dibilang juga senior kita di dinas kan, Pak Adi, selalu mengingatkan ikro, membaca, bacalah. Artinya apa? Ada informasi baca. Oh gini, kita ngerti dulu. Dengan ada ngerti situasi itu, kita bisa berarti arahnya ke sini. Gandeng. Yang kadang ada operator itu juga yang kurang update karena kesibukan di rumah dan lain-lain. Maka di grup operator itu ya kalau ada info kasihlah informasi. Jadi sehingga kita sama-sama maju bareng, berhasil bareng. Insya Allah kalau sudah sama-sama sukses, insya Allah kita. Wah lemah. Yang penting kita jangan sombong be. Nah itu. Jadi kalau kita sudah sukses sama-sama tuh jangan. Jadi harapannya gitulah. Kita sama-sama dari bawah, berangkat sama-sama, jadi sedulur, saling tolong, saling kenal. Lah pasti. Soalnya itulah hidup benar itu. Yang barokah gitu. Benar. Kerjaan lancar,
Yang belum dapat jodoh ya bisa jadi dapat jodoh. Yo, Maka banyak itu. yang sudah dapat jodoh, ya insya Allah udah dapat anak dan lain-lain. Yo, Itulah benar. Amin, amin. namanya hidup seperti itu. Ya, jadi itu harapannya Kak, kita pengen yuk diangkat galau Iyalah pasti, aku juga pengen diangkat. Kalau itulah tadi, kalau aku pingsan depan PNS Kak, aku diangkat PNS pasti Kak. Bener Kak? Kalau aku pingsan depan menteri pasti aku diangkat menteri. Iya, pasti aja itu. Tetap intinya jangan sampai suuzon. Karena memang ada proses. Nah, tadi ada proses ya. Ada proses yang lama, yang baru, yang sudah kedua. Nah, itu kan benar. Sudah itu. Jadi enggak, itu kedua aja diangkat, yang lain enggak, yang baru sama no dan lain, enggak usah panik. Nah, karena pemerintah lebih tahu adanya pendataan sekarang ini insya Allah untuk bagaimana mengatur masa depan kita. Benar. Maka operator ya sabar-sabar. Kalau rezeki itu udah kemana? Rezeki nggak kemana insya Allah. Benar, oke ya, mungkin itu bincang-bincang sedikit tentang pengalaman Kak Nur selama dari dia belum masuk dunia pendidikan sampai sekarang sudah masuk pendidikan. Mungkin itulah. Jadi pesan Kak Nur itu kalau dia ngoceh-ngoceh, kalau dia ini senyum ke baik katanya. Jadi kalau dia jangan senyum dewek tapi nah itu mungkin maksud Kak Nur itu ya kita jelas dengan cara tersenyum. Itu kayak jangan langsung kita balas marah juga. Nah, itu pesan penting dari jangan ikut kita emosi, jangan ikut emosi. Benar. Nah, itu pesan penting dari kakak senior kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa. Oke, mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ups, ngopi bareng biar pinternya juga bareng.